Bab 695. Pertarungan berturut-turut. Yudius Chao membentak, hanya dengan membunuh Eric Qin baru bisa membersihkan namanya. Pelayan tua yang tadi di acara lelang saat ini muncul di samping Yudius Chao. Tuan muda, tugas aku adalah melindungi kamu, bukan membunuh orang untuk kamu. Geleng pelayan tua. Lalu dia memandang ke arah Eric Qin. Tuan Qin, bagaimana jika sampai di sini saja? Eric Qin tertawa dingin. Saat Yudius Chao menyerang aku, mau membunuh aku, kamu seolah tidak melihat. Sekarang dia sudah kalah, aku mau membunuhnya, langsung bilang cukup sampai di sini saja. Tanya Eric Qin. Mana ada kebaikan seperti itu di dunia ini? Eric Qin lanjut mendekat ke Yudius Chao. Aku mau membunuhnya, kamu tidak akan bisa menghalang. Junior, jangan terlalu congak. Aku ajak berunding karena ingin sedikit menghargai kamu, hanya dengan mengangkat tangan saja aku sudah bisa membunuh kamu. Wajah pelayan tua menyuram. Kalau begitu coba saja, ujar Eric Qin. Cari mati. Pelayan tua mendengus, tubuhnya langsung berpindah ke hadapan Eric Qin dan mencengkram bahu Eric Qin. Jelas sekali kemampuannya lebih tinggi daripada Eric Qin, namun Eric Qin tidak menghindar atau bersembunyi sedikit pun. Di saat pelayan tua datang, sebuah sosok muncul di hadapan Eric Qin. Orang ini mengeluarkan telapak tangan bertabrakan dengan telapak tangan pelayan tua. Terdengar suara gemuruh. Pelayan tua mundur 1 langkah, orang itu juga mundur 3 langkah. Yang datang tak lain adalah Jadi Zeng, majikan. Jadi Zeng memberi hormat kepada Eric Qin. Sebelumnya Jadi Zeng hadir dengan sosok tersembunyi, tapi dia terus melindungi Eric Qin. Kamu juga ada pelindung. Yudius Chao tercengang. Jadi Zeng, bantu aku menghalangi orang ini, ujar Eric Qin. Baik, majikan. Jadi Zeng menghadang di hadapan pelayan tua panik dan marah, tidak berhenti ia menyerang. Tapi pertahanan Jadi Zeng tidak bobol sedikit pun. Eric Qin, kamu tidak boleh membunuh aku, kalau tidak, keluarga Chao. Eric Qin yang mendekat bagaikan iblis neraka, pertama kalinya Yudius Chao menunjukkan ekspresi ketakutan pada Eric Qin. Sebelumnya dia tidak takut karena dia menganggap dirinya lebih kuat daripada Eric Qin. Kemudian barusan tidak takut karena ada pelayan tua yang melindungi. Tapi sekarang dia sudah takut. Karena dia mungkin benar-benar akan mati. Sebelumnya dia yang menggertak ingin membunuh Eric Qin, tapi sekarang malah Eric Qin yang menentukan hidup matinya dia. Eric Qin tidak terpengaruh. Dia sampai ke hadapan Yudius Chao, 1 tendangan ia daratkan. Di tengah suara merapuhnya tulang, 1 kaki Yudius Chao dipatahkan. Kemudian Eric Qin lanjut mematahkan kaki dan tangan Yudius Chao yang lain. Yudius Chao pernah bilang ingin mematahkan tangan dan kaki Eric Qin, sehingga Eric Qin pun mematahkan tangan dan kakinya. Eric Qin, kamu. Yudius Chao kesakitan sekali. Tampak Eric Qin mengangkat pedang panjangnya. Eric Qin ingin memenggalnya. Akhirnya saat ini dia menyadari Eric Qin tidak takut pada keluarga Chao sedikit pun. Takut pada Jason Dong saja tidak, bagaimana mungkin akan takut dengan keluarga Chao? Mati. Eric Qin mendaratkan pedangnya, Yudius Chao langsung berteriak histeris. Namun ketika ujung pedang baru melukai kulitnya, sebuah cahaya yang terang mendadak terpancar keluar dari tubuh Yudius Chao. Cahaya ini melindungi Yudius Chao, tidak berhentinya menjauhkan semua benda yang mengancam Yudius Chao. Pedang King Tong digoncangkan oleh kekuatan yang begitu besar, Eric Qin langsung mundur. Siasat mempertahankan nyawa. Eric Qin memicingkan mata. Pelayan tua keluarga Chao langsung memanfaatkan kesempatan ini membopong Yudius Chao yang pingsan dan segera melarikan diri. Eric Qin menggeleng, keturunan keluarga dunia tersembunyi memang punis siasat mempertahankan nyawa, ingin dibunuh pun susah. Tapi kelak jika sudah di wilayah rahasia, lihat saja mereka masih bisa kabur kemana.
Andrew Zhu memandang sosok belakang Eric Qin, mata indahnya mengerjap. Dalam daftar pahlawan, Eric Qin berada di urutan 18, sedangkan Yudius Chao di urutan 19. Kelihatan punya kekuatan yang sama rata. Tapi dilihat dari pertarungan mereka, Yudius Chao sama sekali bukan lawan Eric Qin. Sedangkan Yudius Chao dengan bodohnya mengira tidak ada yang melihat. Tapi pada kenyataannya banyak pejuang yang bersembunyi di kejauhan untuk memantau. Tetua Sekte Wen Dao tahu Yudius Chao pasti akan menghadang Eric Qin di tengah jalan, bagaimana mungkin yang lain juga tidak bisa menebak. Hening di segala penjuru, tapi pejuang yang bersembunyi di masing-masing pojokan pada terkejut dan mendesis. Eric Qin dengan kultivasi setengah fase kesempurnaan membuat Yudius Chao yang di puncak fase kesempurnaan tingkat 1 terluka berat dengan cara yang dahsyat. Ini di luar dugaan sebagian besar orang. Muncul jenius yang sangat luar biasa lagi di luar dunia tersembunyi. Jelas sekali Eric Qin bukan hanya di urutan 18, setelah kali ini, urutan Eric Qin pasti akan naik lagi. Akan naik sampai ke urutan berapakah dia? Tapi abis ini akan ada yang seru. Ada yang membasahi bibir dan memandang kegelapan di jalan sana. Bagi mereka pertarungan kali ini hanya makanan pembuka, anak muda itu baru merupakan makanan utama. Eric Qin masih belum kembali ke mobil dan tetap berdiri di tempat. Kedua matanya memandang lurus ke depan. Dari awal dia sudah merasakan, selain Yudius Chao, masih ada orang lain di depan sana. Seorang tuan berbaju hijau yang berdiri tegak di sana perlahan muncul. Dia memandang Eric Qin. Tatapan matanya tidak tampak meremehkan atau terkejut sedikit pun, hanya ada ketenangan yang datar. Seolah yang sebelumnya terjadi tidak mempengaruhi dirinya sedikit pun. Minogu yang berada di urutan ke-7 dalam daftar pahlawan. Kamu datang untuk merebut batu kristal murni positif, ujar Eric Qin kepada Minogu. Eric Qin, aku dan kamu tidak ada dendam apa-apa, aku juga tidak ingin melukai kamu. Tapi batu kristal murni positif sungguh penting sekali untuk aku, mau tidak mau aku harus datang, jawab Minogu. Sambil bicara ia mengeluarkan sebuah kartu. Di dalam sini ada 5 miliar yuan, aku beli batu kristal murni positif kamu. Hutang budi yang sebelumnya aku bilang tetap berlaku. Orang-orang yang di sana langsung tercengang. Di luar sini sudah tidak dilindungi oleh Sekte Wen Dao. Meskipun Minogu membunuh Eric Qin dan merebut batu kristal murni positif pun tidak ada yang akan menyalahkan. Tapi dia malah mau membelinya. Kamu berencana bertransaksi denganku? Eric Qin juga tertegun, lalu berkata dengan tertawa, tidakkah langsung rebut saja akan lebih baik? Tidak, aku bukan orang seperti Yudius Chao. Minogu menggeleng, dalam dunia yang penuh persaingan ini, ada yang percaya dengan hukum rimba, tapi aku merasa manusia harus punya sifat manusia, aku bukan seekor binatang. Ucapanmu menarik. Eric Qin mulai penasaran dengan sosok Minogu. Orang ini benar-benar apa adanya dari luar dan dalam. Tapi maaf sekali, kalau benda lain mungkin aku akan mempertimbangkan untuk merelakannya ke kamu, tapi benda ini juga sangat penting untuk aku. Kalau begitu pertarungan ini tidak terhindarkan. Minogu menghela nafas, kemampuan kamu memang kuat, tapi masih bukan lawan aku. Begini saja, aku tidak menyiksa kamu. Kamu dan Yudius Chao baru bertarung, kamu boleh memulihkan kultivasimu dulu, setelah pemulihan baru kita bertarung. Dari sisi ini kamu jauh lebih baik daripada musuh yang pernah aku lawan, ujar Eric Qin sambil tertawa. Tapi tidak perlu, Yudius Chao tidak pantas membuat aku berkeringat. Eric Qin mengeluarkan pedangnya, ujung pedang Qingtong menunjuk ke arah Minogu. Kamu sangat percaya diri, berharap kamu memang punya modal untuk percaya diri seperti itu, angguk Minogu. Begini saja, kamu dan aku juga bertarung 3 siasat, kalau kamu menang, kamu bawa pergi batu kristal murni positif. Kalau aku menang, kartu ini punya kamu, batu kristal punya aku.
Baik, Erikin juga mengangguk. Dia tidak berargumen, Minogu ada keangkuhannya sendiri, begitu juga dengan Erikin. Erikin tidak mungkin memohon Minogu merelakan benda ini untuk dirinya, sebaliknya juga sama. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.